Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait ijazah Pak Jokowi. Kita tahu Barreskrim Polri sudah mengumumkan kalau ijazah Pak Jokowi asli. Tapi seperti biasa, mereka tetap juga tidak percaya karena hari itu juga pernah UGM mengumumkan ijazah Pak Jokowi asli dan mereka pun tidak percaya. Dan kali ini juga ada seorang jenderal memberi masukan untuk Dr. Tifa dan Risma. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dan like dan share video ini dulu. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Jadi dengan cacat histori seperti ini, laboratorium forensik Barreskrim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Maka harus kita uji di sejumlah laboratorium yang independen dan di luar negeri, dan kita siap urunan untuk membayar. Kalau seandainya dibantah dengan berita-berita kesana-kesana itu nanti istilah saya tuh akan memperdalam kuburannya dia itu nanti. Karena gini ya, secara teoritis yang dibuktikan itu tadi ini palsu apa tidak? Ya. Yang satu menuduh Pak Jokowi menggunakan, yang sini menuduh Dengar ini ya, bahkan berita bohong, memalukan kan gitu. Nah kalau ininya terjadi ini asli, otomatis kan ini pasti terbukti dong. Betul. Nah sekarang ini baru tahap tadi dikatakan nggak ada pelapornya, terlapornya kan. Karena apa? Yang bisa terbukti ini adalah baru ketemu, oh iya memang ada penebaran isu bohong bahwa itu asli tapi dibilang tidak bohong. Nah sekarang kita tinggal mencari siapa pelakunya. Nah untuk mencari pelaku itu Metro selama ini pasti dia menggunakan bukti-bukti awal yang ada. Bukti awal yang ada adalah rekaman-rekaman itu, yang rame-rame itu kan. Nah rekaman-rekaman itu nanti diperdalam, oh ada apa mukanya Pak Roy, ya pasti dipanggil Pak Roy dong. Bener nggak ini Anda ngomong gini ya Mas? Kira-kira begitu prosesnya ya. Kemudian itu ya buktinya itu pun tidak langsung dipercaya, pasti pakai scientific crime investigation, wah menteranya kayak gitu ya. Ini AI atau bukan, anak editan apa enggak? Itu tadi untuk menentukan jangan sampai ini editan seperti saya mukanya di situ ikut-ikut gini. Nah itu jadi sekarang ini pada tahap siapa yang melakukan. Gitu. Pasti akan ditelusuri dengan semua bukti-bukti aja itu di ya. Polda Metro kemarin tuh melanjutkan ini ya, penyidikan ini menunggu keputusan dari Barreskrim apakah ini asli apa tidak. Nah sudah keputusan yang Barreskrim itu jadikan menunggu Barreskrim ya untuk berkas di sini. Untuk itulah saya dulu kalau dulu saya kan menyarankan ini sebaiknya kasus ini ditangani pada satu tangan supaya nggak kesana kesini buktinya. Tapi karena mereka sudah apa adanya gitu ya nggak apa-apa sekarang. Ya akhirnya apa? Bukti di sini dipakai untuk menambah kekuatan di sini. Nah sekarang Polda Metro tinggal melengkapi aja. Kalau dilengkapi itu tadi kemudian ternyata bukti menyebarkan berita bohong dan orang-orangnya sudah diketahui. Itulah nanti itu dijadikan berkas, berkas dikirim. Nah nanti akan diterima jaksa. Ini patut nggak untuk saya tuntut? Oh, tinggal menunggu waktu berarti ya. Pengadilan. Itu yang kira-kira proses yang akan terjadi kayak gitu. Saya lagi sintesis, saya lagi analisis gitu kan, dan analisis saya menyatakan bahwa sebentar lagi pasti akan ada pengumuman dari Barreskrim dan sudah bisa diduga gitu. Kemudian yang buat saya sendiri sebagai yang saat ini juga sedang disorot walaupun masih menggunakan alias apa namanya? Jangan klarifikasi. Inisial gitu kan, T gitu kan, bisa siapa saja, tapi andai kata saya anggap itu saya gitu ya. Laporannya tanpa ada nama terlapor begitu Pak Arianto, bisa ya? Mungkin ya Pak ya? Itu tadi udah dijelaskan oleh Pak pengacara. Jadi bisa ya, betul ya? Ya pasti bisa Mbak. Seperti itu tadi saya kehilangan mobil. Kan saya nggak nunggu siapa ketangkep yang ini baru saya lapor. Kan gitu Mbak. Nah saya ingin menjelaskan ini ya mengenai klarifikasi itu ya. Undangan klarifikasi itu adalah pada tahap penyelidikan. Dan itu saya bikin dengar nih Dokter Tifa. Dalam KUHP itu tidak ada Pak. Makanya tak bikin aturan karena kalau penyelidikan itu kan kita belum tahu apakah ini suatu pidana atau bukan. Makanya itu kalau manggil ya nggak boleh pakai paksa. Makanya bunyinya kalau panggilan penyidikan dipanggil sekali nggak datang, 2 kali boleh pakai perintah membawa. Kan gitu. Itu namanya upaya paksa Pak. Tapi kalau dalam penyelidikan itu undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu adalah memberikan kesempatan kepada orang yang terlapor
untuk mengklarifikasi apa benar nih Pak yang dilaporkan ini Anda terlibat apa tidak. Undangan terhadap terlapor Pak, nah tapi kan tidak ada nama terlapor ya Pak Ya, Rianto? kenapa diundang klarifikasi? Karena di dalam bukti-bukti yang diajukan itu ada namanya ini, ada namanya ini, suaranya ini. oke. Makanya kan dia, oh berarti tuduhan ini memang benar gitu kan ada. Tapi untuk membuktikan apakah benar ini orangnya ini atau ini AI apa enggak, ya pasti dipanggil dong itu orang yang namanya itu. Nah ini saya ingatkan pada teman-teman semua ya. Jangan bangga dengan wah kalau saya nggak datang nggak ada itu rugi besar. Kalau undangan klarifikasi itu adalah momen terpenting bagi orang yang tidak bersalah untuk menyatakan dia tidak bersalah. Oke. Jadi dia misalkan saya dituduh begini, memang saya tidak bersalah, bukti-bukti apa tuduhannya? Nih saya gini, buktinya gini. Penyidik nggak bisa lagi dia menentukan dia bahwa itu bersalah. Tapi kalau dia datang pun nggak mau, apalagi wah dengan bangganya itu melanggar ini, itu rugi besar itu ketidaktahuan daripada orang itu yang nggak ngerti bagaimana proses hukum yang terjadi. Makanya ini tolong ya. Publik ini kayak gini nih jangan dijadikan para wah jadi hebat. edukasi gitu. masyarakat juga nih Pak Rianto. Undangan klarifikasi itu harus datang karena itu keuntungan daripada orang yang dipanggil. Itulah kesempatan itu. Rugi kalau nggak datang karena berarti dianggap benar kan. Terus berkuliah terus itu jadi ini proses gini ini banyak sekali pembelajaran pada masyarakat yang tadi nggak tahu ya. Betul, karena betul. dikatakan pembuktian itu contoh. Oke. Scientific ini perbandingan forensik itu kalau untuk membuktikan ijazah palsu dengan tidak palsu pakai itu, tapi kalau enggak pakai. Oke, baik. Mas Suryo atau RS sendiri juga mengatakan fakta itu. Kalau memang itu asli, tunjukkanlah. Ya kan? Gimana itu pendapat Dari dulu saya sudah ngomong, Anda itu tidak punya kewenangan hak untuk meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan dia punya ijazah, karena Anda tidak punya kapasitas. Ya, tidak punya kapasitas. Contoh, saya punya mobil, coba tunjukkan BPK Bumi ada nggak? Lalu siapa? Kok mau minta-minta saya mau nunjukkan sama kamu? Emang kamu kapasitasnya apa? Kamu petugas. Sama. Nah, kalau kamu keberatan sebetulnya silakan aja etika jalurnya. Yang bisa untuk menerima dan dipertunjukkan apa yang merupakan aduan mereka tuh ya pihak penegak hukum itu. Makanya kalau seandainya itu bergulir ke pengadilan, pengadilan berhak untuk meminta. Tapi kalau ini sudah dikatakan ini selesai kok asli, masa dipaksa supaya pengadilan? Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa dong, masa dipaksa. Pokoknya harus ke pengadilan. Loh, mana ada sudah dihentikan penyelidikan ke pengadilan dari Hong Kong? Ini kita hukum kita loh. Nggak bisa. Ya itulah faktanya seperti itu. Itu keputusannya bahwa Mabes Polri sudah menyatakan dihentikan penyelidikan karena berdasarkan analisis, pemeriksaan beberapa saksi dan lain sebagainya dari perguruan tinggi sudah diminta. Ternyata sudah semakin banyaklah fakta-fakta menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini adalah asli. Dan terus mau dipaksakan, ayo kita serahkan aja ke JPU. JPU nggak mau dong. Loh, Bapak gimana sih penyidik? Ini kan sudah jelas palsu kok. Bapak suruh angkat ke permukaan supaya diperiksa sama JPU, supaya naik ke P21 atau P21. Nah, ini juga biar tahu masyarakat. P21 adalah benang merah apabila memang terbukti terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Baru bergulir dari penyidik ke JPU. Nah, kalau nggak ada, terus dikasih ke JPU ya sudah. Ratusan juta tuh kasus nanti. Terus sidangnya di mana? Kan sudah ada alurnya. Siapapun yang lihat itu tayangan ini, yang sekiranya sudah tidak kuat mikir tentang hidup lagi, saya Pak Purnomo siap menampung buat siapa aja. Dan yang sekiranya sudah pasrah dan menyerah menjalani hidup ini, silakan datang ke sini. Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi itu asli. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Gua kira ini permasalahan buntut ijazah asli atau palsu udah selesai, ternyata masih berlanjut. Setelah 10 tahun Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden ke-7 di Indonesia ya, 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah ya, dipertaruhkan dengan 1 lembar ijazah. Selama ini lu pada kemana aja? PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya ada itu tinggal tunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi?
Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih, ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur, itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong, saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo tuh udah banyak banget nih ya. Gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan. Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1, yang udah punya sarjana nih udah jadi apa? Ini Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada satu orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya! Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya gak apa-apa. Mau dikata ijazah bapak palsu juga bapak ininya jalan Pak, cerdas Pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada Pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil Pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas mah ya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang, Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Lagi pula, kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu ya, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lu mau jadi pejabat ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang loh bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah? Pintar ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanyaan lagi, ijazah SMA-nya asli gak? SMP-nya gak? TK-nya gak? SD-nya gak? Semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu? Tuh siapa sih? Coba buktiin. Lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu. Lu yang ngebuktiin. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin. Lu yang buka suara. Lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih. Gue bacain. Gue nggak hafal. Namanya susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi. Maju terus pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami-kami, di hati kita-kita yang memang percaya sama Bapak, yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini. Mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya posisi tersendiri di hati kita para rakyat Pak. Maju terus Pak. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.